Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Tayyib, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Kita masih dalam pembahasan fasal yang pertama, al-ismu bin nadhri ila buniyatihi, isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Nah, sekarang kita masuki pada halaman yang ketujuh, latihannya. Teman-teman ingat, harus di murojaah istilah-istilah yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, isim sahih. Karena nanti di bab-bab selanjutnya ya akan saling keterkaitan, dan penulis nggak akan mengulang lagi atau mengulang definisi tentang nama-nama dari isim tersebut. Tayyib, sekarang kita masuk latihan ya. Jadi dari keistimewaan dari kitab ini adalah ada beberapa latihan setelah materi disampaikan, kemudian penulis memberikan beberapa latihan agar untuk menguji sebatas mana kemampuan kita, apakah sudah paham atau belum tentang materi yang disampaikan. Tapi di sini kan dikatakan pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing, kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Yang pertama adalah kata mabniyun. Tayyib, kalimat mabniyun kira-kira ini masuk isim maksur, mangkus, atau mamdud, atau isim sahih? Ikhwah, perhatikan kalimat mabniyun. Kalau dia isim maksur nggak mungkin ya, karena isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, sebelumnya fathah. Kalau dia isim mangkus juga keliru ya, diakhiri ya, sebelumnya kasroh, itu isim mangkus. Namun di sini ya-nya ini bertasydid, teman-teman ya, ya-nya bertasydid, jadi nggak bisa juga dikatakan isim mangkus. Kalau isim mamdud juga tidak mungkin, karena isim mamdud diakhiri hamzah, sebelumnya fathah. Kalau isim sahih, nah ini nih yang kita akan bahas ini. Nah, sebagian para ulama nahwu menyatakan kalimat mabniyun, kursiyun, aliyun ini masuk dalam isim sahih. Mereka ada sebagian membagi bahwasanya isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 5. Yaitu mereka mengatakan yang kelima adalah asyabih bis sahih, isim yang menyerupai sahih ya. Jadi mabniyun kita kategorikan adalah isim sahih. Kenapa kita katakan sahih? Karena akhirnya itu, huruf ya-nya itu masih nampak i'rabnya, harokat akhirnya mabniyun ya, rofa atau dhammah kelihatan. Sedangkan kita kemarin bahas isim maksur itu kan nggak kelihatan, muqaddarah ya di atas alif kalau isim maksur. Kalau isim mangkus muqaddarah di atas ya, nggak kelihatan harokat akhirnya. Sedangkan i'rab atau harokat akhir dari kalimat mabniyun ini jelas-jelas terlihat, i'rabnya sangat-sangat terlihat, maka dia dikategorikan adalah isim sahih, atau istilah mereka asyabih as-sahih ya, asyabih as-sahih atau asyabih bis sahih, isim yang menyerupai isim sahih. Tayyib, jadi mabniyun adalah masuk pada isim sahih, jadi bukan isim maksur atau mangkus. Kalau maksur nggak mungkin ya, mungkin kemungkinan di antara kita ada yang jawab mangkus, tapi bukan mangkus, namun apa isim sahih. Di sini sedikit saya kasihkan faedah ya teman-teman ya, min ziyadatil faedah, bahwasannya kalau kita jumpai
ya, isim yang diakhiri wawu atau ya, namun sebelumnya disukun. Sebelumnya disukun berarti kan, sebelumnya disukun, entah itu sukunnya, harokat sukun tadi di atas huruf yang sahih seperti hadiyun, dalwun, begitu ya, atau sukunnya itu di atas huruf illat seperti contoh tadi ya, mabniyun, atau sukunnya bertasydid ya, bertasydid. Contohnya tadi apa? Aliyun ya, sukunnya bertasydid, ya-nya itu bertasydid seperti aliyun atau kursiyun, maka ini dikategorikan adalah isim yang sahih. Taib. Kemudian di situ kalimat sahra'u. Ingat apa itu? Diakhiri hamzah, sebelumnya fathah. Berarti isim mamdud. Mudah ya. Kemudian ramin. Perhatikan kalimat ramin. Ramin. Isim apa ini? Isim mangkus. Taib. Kenapa mangkus? Aslinya apa? Ar-rami. Jadi karena alif lamnya dibuang maka ya-nya ikut dibuang. Kemudian dengan mentanwin huruf mimnya ya, ramin. Kasrotain ya. Ya, mengkasrotain huruf mimnya. Musallin sama, ini semangkus karena dibuang alif lamnya maka ianya ikut hilang, kemudian apa namanya? Di kasrotain yaitu musallin. Aslinya al-musalli. Kemudian dalwun. Nah, ini dalwun masuk adalah isim sahih, ya isim sahih karena harokat akhirnya atau harokat akhirnya itu nampak ya, nampak jelas, bukan muqaddarah, dalwun. Maka masuknya isim sahih atau istilah mereka syabih bis sahih. Kemudian zarqatibun, apa katibun? Katibun itu adalah penulis, ya masuk sahih jelas karena nggak ada huruf illat di akhirnya. Zarqa'u, zarqa ini masuknya isim mamdud, ya mamdud. Jadi warna-warna itu masuk isim mamdud. Terus al-murabbi, al-murabbi ini juga masuk isim mangkus, ya di akhir ya sebelumnya di kasrah. Pendidik. Jadi mabniyun artinya bangunan, sokhra itu padang pasir, ramin pelempar atau pemanah, musallin orang yang sholat, dalwun itu timba atau ember, katibun penulis atau sekretaris, zarqa warna biru, al-murabbi pendidik. Musalla, ya musalla. Nah, ini musalla atau tanah lapang kalau bahasa Arabnya ya, tempat untuk sholat id itu. Nah, ini isim maksur diakhiri alif sebelumnya fathah. Taib qalamun, qalamun itu masuk isim sahih karena jelas i'rabnya akhirnya itu jelas. Ya terlihat akhir dari i'rabnya itu harokat akhirnya itu jelas, yakni dhammah. Libasun sama masuk isim sahih, dawaun masuk isim mamdud ya diakhiri hamzah sebelumnya alif. Al-mar'ah, al-mar'ah ya al-mar'ah itu maksudnya isim maksur diakhiri alif sebelumnya fathah. Arabiyun, nah arabiyun masuk isim sahih ya karena jelas itu ya jelas harokat akhirnya itu adalah dhammah. Ibtidaun masuk isim mamdud diakhiri alif sebelumnya fathah. Makha itu masuk isim maksur ya maksur karena diakhiri alif sebelumnya fathah. Al-marma, marma ini artinya gawang, kalau bahasa kita gawang, tempat untuk melempar itu gawang. Isim maksur masuknya. Al-mustalqi, al-mustalqi ya adalah isim mangkus di akhir ya sebelumnya kasrah. Masjidun isim sahih. Insya'un isim mamdud. Al-mar'iyu ya al-mar'iyu, al-mar'iyu apa ini al-mar'iyu maksudnya isim sahih ya isim sahih karena terlihat harokat akhirnya. Hamra'u ya itu adalah warna merah yaitu isim masuk isim mamdud. Muzakkin masuk isim mangkus karena alif lamnya dibuang kemudian ianya ikut hilang. Aslinya apa?
al-muzakki. Kemudian al-malha. Al-malha ini masuk isim maksur ya, karena diakhiri alif, sebelumnya fathah. Ya, jadi ini Masya Allah ini adalah latihannya. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri ketika mendapati atau membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab yang lainnya, maka diperhatikan dan coba dilatih. Ini isim apa? Masuk mangkus, maksur, mamdud atau isim sahih. Baik, mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.